Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Kondisi ayam yang tidak stabil, sangat berpeluang untuk terkena serangan penyakit ayam. Hal ini tentu perlu diantisipasi oleh setiap peternak. Seperti yang telah diketahui, ayam merupakan salah satu komoditas ternak dengan permintaan yang cukup tinggi. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia memakan daging ayam. Selain dagingnya, telur ayam juga cukup tinggi dikonsumsi. Meski terbilang mudah dan menguntungkan, memelihara ayam juga memiliki tantangannya tersendiri. Salah satu tantangan yang membuat para peternak kelimpungan hingga rugi adalah penyakit. Ada banyak sekali penyakit yang dapat menyerang ayam ternak. Bahkan beberapa penyakit dapat menular dengan sangat cepat. Oleh karena itu, berikut beberapa jenis penyakit pada ayam secara umum yang harus diwaspadai. Pertama, penyakit botulisme pada ayam. Penyakit botulisme adalah salah satu penyakit ayam yang mudah ditandai. Penyakit ini adalah penyakit di mana ayam mengalami keracunan akut yang dikarenakan mengkonsumsi pakan atau benda lain yang mengandung eksotoksin atau neurotoksin. Zat beracun tersebut bisa meracuni ayam karen berasal dari bakteri Clostridium botulinum. Penyakit botulisme memiliki nama lain seperti limberneck, bulbar paralysis, dan western duck sickness. Ayam yang mengalami penyakit botulisme atau keracunan akut ini kebanyakan ditemui pada ayam liar yang hidup di alam bebas. Namun, bukan tidak mungkin ayam yang dipelihara secara intensif dengan cara diternakan pun bisa saja terkena penyakit ini. Ayam yang terserang penyakit botulisme sangat mudah diketahui. Gejala yang ditimbulkan pada ayam, biasanya ayam akan terlihat lemah, malas bergerak, bulu rontok, dan diare. Bahkan bila sudah terlalu parah, ayam bisa mengalami gagal jantung. Penyebabnya, ayam yang terkena penyakit ini adalah disebabkan karena keracunan bakteri Clostridium botulinum yang terdapat dalam pakan atau benda asing yang seharusnya tidak dimakan oleh ayam. Sedangkan cara pengobatannya yang bisa Anda lakukan untuk mengobati penyakit botulisme pada ayam Anda adalah dengan memberikan penawar racun bakteri ini. Anda bisa mendapatkannya di toko-toko peternakan terdekat di tempat Anda, atau juga bisa memesannya via online di toko khusus ternak. Kedua, penyakit tetelo ayam. Newcastle disease atau ND merupakan penyakit yang disebabkan oleh galur virulen dari avian paramyxovirus type 1 (APMV1). Di Indonesia penyakit yang banyak menyerang unggas ini populer dengan nama tetelo. Penyakit ini masih tetap menjadi perhatian penting di industri perunggasan karena memiliki sifat menular yang begitu cepat penyebarannya dan bisa terjadi di segala umur pada ayam. Gejalanya. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit tetelo ini, biasanya akan membuat ayam kehilangan nafsu makan, diare, lesu, pilek, ngorok, lumpuh, dan tidak dapat menghasilkan telur pada ayam layar. Penyebabnya, penyakit tetelo ini disebabkan oleh virus paramyxovirida yang biasa berada dalam sirkulasi udara kadang yang buruk, makanan dan minuman yang tidak bersih, hingga telur bisa menyebabkan penyakit tetelo pada ayam. Penyakit ini juga sangat cepat menular, terutama pada ayam berumur 8 bulan ke bawah. Walaupun juga ada terjadi pada ayam yang sudah dewasa. Sedangkan cara pengobatannya yang bisa Anda lakukan ialah pisahkan ayam yang terkena penyakit tetelo untuk mencegah penularan, kemudian berikan obat dan berbagai multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh ayam-ayam Anda. Namun, belum ada obat yang bisa mengobati penyakit tetelo ini secara tuntas. Ketiga, penyakit kolera atau pasteurolosis. Penyakit kolera merupakan jenis penyakit yang menyerang pencernaan hewan unggas dan disebabkan oleh bakteri Vibrio. Kondisi ini termasuk dalam jenis penyakit menular. Cara penyebaran penyakit kolera ini kemungkinan melalui air minum yang telah terkontaminasi. Jika kolera menyerang ayam milik Anda, kemungkinan besar penyebaran penyakit terjadi pada air minum yang dikonsumsi oleh ayam Anda. Gejala yang ditimbulkan.
Ayam yang terserang penyakit kolera dapat dilihat dari nafsu makannya yang menurun, badan lesu, suhu badan meningkat, jengger menjadi biru, diare, hingga pernafasan yang terganggu. Penyebabnya, penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio yang menyebar melalui minuman. Air minum yang tidak bersih dapat membawa bakteri ini hingga mengganggu kesehatan ayam Anda. Sedangkan cara pengobatannya, pisahkan dan semprot kandang dengan desinfektan untuk mencegah penyakit ini menular pada ayam yang masih sehat. Berikan air desinfektan sebagai air minum ayam yang sakit. Selain itu, berikan juga larutan oralit agar ayam tidak kekurangan cairan dan lemas. Keempat, penyakit Quail Diseases. Penyakit yang dikenal dengan penyakit puyuh ini bisa membuat ayam mati secara tiba-tiba. Sebelum mati, ayam akan lesu, diare, dan menjadi bungkuk. Penyebab penyakit ayam ini adalah bakteri yang bernama Clostridium colinum. Bakteri ini berbentuk spora yang bisa menyebar melalui kotoran ayam atau unggas. Bakteri ini merupakan bakteri yang sudah kebal terhadap desinfektan sehingga sangat berbahaya bagi ayam-ayam Anda. Gejala yang terjadi jika seekor unggas terkena penyakit puyuh adalah ayam yang tiba-tiba mati mendadak. Jika masih bisa terdeteksi, ayam-ayam ini akan mengalami keadaan lesu, diare dengan mengeluarkan cairan berwarna putih, bulu yang tidak terawat atau acak-acakan, dan postur tubuh ayam yang berubah menjadi bungkuk. Bila Anda mengindikasi ada unggas yang terserang penyakit puyuh, lebih baik segera menghubungi dokter hewan setempat agar segera diberikan penanganan. Pada umumnya mereka akan memberikan penisilin atau bacit racin dan memberikan solusi pengobatan. Penyebabnya, penyebab utama penyakit ini adalah bakteri Clostridium colinum yang berbentuk spora dan menyebar melalui kotoran. Kandang yang kotor dengan kotoran ayam membuat ayam terkena penyakit ini. Pengobatannya, pengobatan untuk penyakit yang satu ini agak lebih rumit daripada penyakit lainnya. Untuk hasil yang lebih baik, tenaga medis diperlukan untuk menangani penyakit ini. Kelima, penyakit cacar ayam. Pada penyakit cacar unggas ini, Anda akan menemukan bintik-bintik putih pada ayam. Bintik ini merupakan bisul yang tumbuh di daerah sekitar trakea atau mulut ayam dan juga pada jenggernya. Penyakit ayam ini disebabkan oleh virus yang bernama Avipox. Virus ini juga dapat menyebar dan menyerang ayam-ayam yang lainnya. Oleh karena itu, sangat disarankan Anda mengisolasi ayam yang telah terjangkit cacar. Berikanlah makanan yang cukup lunak dan lakukan pengobatan dengan rutin. Dengan perawatan yang tepat, ayam kemungkinan besar akan sembuh dengan cepat. Jika Anda hendak melakukan pencegahan terjangkitnya penyakit cacar ayam ini, bisa dilakukan dengan cara vaksinasi. Ada vaksin khusus yang dijual untuk menangkal datangnya penyakit cacar ayam ini. Gejala penyakit ini hampir sama seperti gejala penyakit cacar pada manusia. Akan muncul bintik putih pada tubuh ayam. Jika sudah parah, bisul bisa memenuhi bagian paruh ayam. Penyebabnya, penyakit cacar ayam disebabkan oleh virus yang dapat menular melalui udara, makanan, ataupun dari minuman. Virus yang membuat cacar ayam ini bernama Avipox. Pengobatannya, berikan makanan yang lembut agar ayam tidak perlu mengeluarkan tenaga dalam memproses makanannya. Selain itu berikan juga obat cacar khusus untuk ayam. Keenam, penyakit malaria. Dinamai malaria karena penyakit ini memiliki kemiripan gejala dengan penyakit malaria pada umumnya, dan keduanya disebabkan oleh parasit darah protozoa, meski dari jenis yang berbeda. Kalau malaria agen penyebabnya adalah Plasmodium sp, penyakit malaria-like disebabkan Leukocytozoon sp. Adapun malaria-like atau leukocytozoonosis merupakan penyakit pada unggas yang disebabkan oleh parasit darah Leukocytozoon sp. Ayam pada semua umur dapat terserang malaria-like. Gejala klinis yang dapat ditemukan pada ayam yang terserang penyakit ini adalah feses berwarna hijau, depresi, hilang nafsu makan, batuk darah, sesak napas dan terjadi kelumpuhan yang diikuti dengan kematian.
Jika dilakukan pembedahan pada bangkai ayam, maka akan ditemukan bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan pada hampir seluruh organ dalam tubuh, hati, paru-paru, limpa, timus, ginjal, pankreas, usus proventriculus, bursa fabricius, otak, otot dada dan otot paha, dan pada rongga perut juga saluran pernapasan atas sering dijumpai adanya gumpalan darah. Adapun untuk menangani penyakit malaria-like dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut. Pisahkan ayam yang terlihat sakit dari ayam yang masih sehat. Berikan antiprotozoa Maladex yang mengandung sulfonamid. Untuk kasus malaria-like, pemberian neomeditril kurang tepat karena tidak efektif untuk membasmi protozoa. Berikan terapi suportif seperti Vitastress atau Fortevit untuk meningkatkan kondisi dan stamina ayam. Atur populasi ayam dalam kandang agar tidak terlalu padat, litter jangan sampai berdebu dan terlalu lembab, serta ventilasi kandang cukup. Lakukan desinfeksi kandang secara rutin setiap hari menggunakan antisep atau neo-antisep. Lakukan desinfeksi peralatan kandang menggunakan Medisep dan air minum menggunakan Desinsep. Dan lakukan fogging untuk membasmi nyamuk dan minimalisir tempat-tempat yang dapat dijadikan sarang nyamuk seperti semak-semak dan tempat-tempat genangan air. Gejala: ayam juga bisa terkena penyakit malaria dengan muncul bintik merah. Ayam juga akan terlihat lesu dan demam. Pada kasus yang parah, ayam akan mengalami diare dan kelumpuhan. Penyebab utama dari penyakit malaria pada ayam ini adalah protozoa Leucocytozoonosis. Penyakit ini akan sangat mudah menular melalui air atau nyamuk pembawa protozoa tersebut. Pengobatan: cara mengobati malaria pada ayam hampir sama dengan manusia, yaitu dengan memberikan obat anti malaria kepada ayam. Penanganannya akan semakin rumit bila ayam sudah menunjukkan gejala yang parah. Maka jika sudah melihat tanda-tanda ayam terkena malaria, maka lakukan pencegahan dan pengobatan sedini mungkin. Demikianlah beberapa informasi tentang penyakit-penyakit ayam yang harus diwaspadai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan salam sukses.